Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya. Eh, Hari ini kita akan membahas tentang pengantar apa itu sistem gitu ya. Saya akan mengambil pengantar sistem ini dari salah satu buku yang cukup fenomenal ya, yang kemudian membuka tabir bahwa bagaimana kita memandang suatu sistem dengan cara pandang yang baru begitu ya. Sebenarnya ini bukan teori yang baru, tetapi kemudian di Indonesia baru mulai berkembang di awal tahun 2000-an begitu ya. Hal ini menjadi menarik, kenapa? Karena sudut pandang yang berbeda dari sistem yang selama ini kita kenal begitu ya. Begini saya ambil dari karyanya Donella Meadows dengan topik ya, Thinking in System. Baik, kita lanjutkan begitu ya. Mungkin kita semasa kecil pernah bermain yang namanya Slinky, ya. Seperti yang bisa kita lihat dalam uh, layar kita begitu ya, bahwa ada semacam mekanisme pegas di sana begitu ya. Ketika kita lempar maka di sana akan berlarian sendiri begitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan gitu ya, kenapa atau apa yang kemudian menyebabkan Slinky itu bisa kemudian loncat naik turun begitu ya, sesuka dia begitu ya. Tetapi kalau tidak kita lempar begitu ya, Slinky ini akan diam saja begitu ya. Jadi ini sebenarnya salah satu fenomena yang kemudian mendorong sebagian pemikir begitu ya berpikir ulang tentang sistem gitu ya. Jadi sistem itu akan bekerja kalau memang ada trigger. Sistem itu akan bekerja kalau ada driver begitu ya. Sementara kalau tidak ada drivernya gitu, sistem itu akan diam. Dia akan bersifat dorman gitu ya. Sampai kemudian ada satu lingkungan yang memaksa dia untuk berubah, maka sistem itu akan bekerja gitu ya. Dan bekerja itu dalam kondisi yang memang mengejar pada sesuatu yang dalam kondisi yang seimbang gitu ya. Semua dipaksa untuk kemudian bekerja gitu ya. Semua dipaksa untuk saling berkoneksi, saling berinteraksi sampai kemudian pada titik yang secara normatif bisa kita sebut sebagai kata seimbang gitu ya. Jadi kalau kita melihat gitu ya, ini menjadi satu sentral insight dalam teori sistem gitu ya. Jadi kita menggerakkan tangan kita untuk menjatuhkan slinky tadi gitu ya. Secara tidak langsung maka di sana akan ada fenomena yang bersifat laten ya. Bahwa slinky itu nanti akan terus loncat ke sana kemari begitu ya, tergantung dalam kondisi lingkungannya. Kalau tidak kita ambil slinky itu atau kita tidak diamkan maka slinky tidak akan berhenti. Selalu momentumnya akan muncul untuk terus mencari kondisi yang terus seimbang bagi slinky tersebut gitu ya. Jadi jika kita melihat fenomena tersebut ya, kita dapat melihat satu relationship ya, ada hubungan di sana. Ketika kita memberikan trigger akan ada pergerakan di sana, ada perubahan situasi gitu. Kemudian ada structure di sana. Strukturnya apa? Slinky itu tidak akan diam ketika ada trigger. Ya, dia akan mencari kondisi yang nyaman sampai dia akan berhenti untuk bergerak gitu ya. Dan kemudian ada behaviornya apa? Slinky itu akan terus loncat naik turun naik turun naik turun dan seterusnya sampai dia berhenti gitu ya. We can begin to understand how system work gitu ya. Dengan kondisi ini maka kita akan bisa memahami bagaimana sistem itu akan bekerja. Ini fenomena yang cukup unik gitu ya, yang mungkin bagi kita masih sesuatu yang baru, tetapi sesungguhnya ini fenomena yang sudah cukup lama dan menarik untuk kita kaji lebih lanjut. Ya. So, what is the system? Ya. Jadi apa yang kemudian disebut dengan sistem? Menurut Donella Meadows gitu ya, sistem itu adalah ada satu kondisi yang kemudian dapat kita temui adanya satu interconnected gitu ya. Ada satu nih hubungan yang saling terkoneksi gitu ya. Yang menghubungkan apa? Menghubungkan elemen ya, variable. Jadi banyak variabel, banyak elemen yang kemudian saling terkoneksi dan ternyata interkoneksi dan elemen tersebut itu akan membentuk suatu fungsi atau mungkin yang sering kita sebut sebagai tujuan gitu. Jadi ada 3 poin ya, ada 3 poin yang kemudian menyebabkan suatu hal itu dapat disebut menjadi suatu sistem, yaitu punya interkoneksi atau relationship ya, dan kedua memiliki elemen atau variabel, dan hubungan antara elemen atau variabel tersebut dengan interkoneksi yang khas itu membentuk suatu tujuan atau fungsi. Itu yang disebut dengan sistem. That's what is system gitu ya. Oke, okay. Mungkin ini permainan yang sering kita dengar waktu kita masih SMA gitu ya. Ini cerita tentang Blind Man and the Elephant gitu ya. Uh, ada sejumlah orang
buta gitu ya, atau orang yang ditutup kepalanya, tutup matanya gitu sehingga mereka tidak melihat apa yang ada di depan mereka. Sejumlah orang tersebut diminta untuk kemudian menyentuh, meraba dan merasakan, dan kemudian diminta untuk menarasikan begitu ya. Ternyata yang dipegang oleh mereka itu gajah. Cuma sayangnya tidak diberi informasi clue apa yang mereka pegang gitu ya. Kemudian orang pertama akan menjawab, gajah itu benda itu begitu ya, bukan gajah ya, karena dia belum paham. Benda itu panjang ya, lentur dan berlubang ya. Orang yang kedua dia menjawab, benda ini keras, di ujungnya tajam ya, kemudian sulit untuk digerakkan ya. Kemudian orang yang ketiga dia menyebut benda ini berat ya, lingkarannya besar ya, kemudian sulit untuk dipindahkan ya. Kemudian orang yang ketiga, yang keempat, dia menyebutkan bahwa benda ini tipis, mudah digerakkan gitu ya, sehingga sangat 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 mudah untuk dimainkan gitu ya. Yang terakhir menyebutkan bahwa benda ini adalah kecil, panjang ya, kemudian ujungnya berbulu ya. Semua punya pandangan masing-masing. Yang satu anggapannya seperti ular, yang satu anggapannya eh, seperti ya berbagai macam lah, pandangannya berbeda gitu ya. Tapi ternyata setelah mata mereka dibuka gitu ya, itu semua jadi satu kesatuan. Itu namanya gajah. Ya, orang pertama itu memegang belalai, orang kedua memegang gading gitu ya, orang ketiga memegang kakinya, orang keempat memegang telinganya gitu ya, dan orang terakhir memegang ekornya. Jadi memang kita tidak bisa hmm, menyebut suatu sistem itu hanya bagian dari part by part saja begitu, tapi harus dari secara keseluruhan. The behavior of the system cannot be known just by knowing the elements of its system unit. Gitu ya. Jadi tidak bisa kita hanya melihat dari satu part saja atau dua part saja, tapi kemudian kita harus melihat dari secara keseluruhan. Bagaimana perilakunya dari sistem tersebut? Bagaimana dari kemudian behaviornya gitu ya. Kita tidak bisa melihat dari satu persatu. Ya. Ini salah satu contoh yang kemudian kita harus mencermati bagaimana kita melihat dari suatu sistem. Ya. Berikutnya, contoh berikutnya. Saya beri contoh sebagai contoh yang cukup familiar bagi kita, gitu ya, yang kemudian kita sebut sebagai sistem pencernaan. Gitu ya. Kita ketahui ya bagaimana makanan itu masuk, kemudian sampai keluar menjadi feses, begitu ya. Jadi mulai gigi, mulut, gitu ya, perut, stomach, misalnya ada usus dan sebagainya. Di dalamnya ada enzim ya, yang kemudian mampu memecah protein menjadi bahan esensial yang dibutuhkan oleh tubuh, gitu ya. Ini ini kita sebut sebagai elemen. Ini yang kita lihat ya secara kasat mata. Ada mulut ya, ada kerongkongan dalam, kemudian ada usus di dalam tubuh kita begitu ya. Ada gigi dan sebagainya. Ini disebut elemen. Nah, ternyata gitu ya, kalau kita melihat ya, fungsi dari pencernaan ini itu punya tujuan tertentu gitu ya. Tujuannya apa? Ya, kita lihat ya. The function of the digestive system is to break down food into its basic nutrients ya. Jadi tubuh ini mencoba untuk mencerna, untuk mendapatkan basic nutrients yang memang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan, untuk memperbaiki sel-sel yang sudah tua, gitu ya, untuk memberikan nutrisi ke otak dan sebagainya. Ya, yang kemudian to transfer these nutrients into the bloodstream, ya, untuk masukkan pada sistem yang lainnya, sistem pendarahan, gitu ya, nanti sistem kecerdasan, well discharging in usable ways, ya, jadi sampai akhirnya kemudian sisa-sisa makanan tadi yang tidak digunakan oleh tubuh kemudian dikeluarkan dalam bentuk fat. Ini adalah goal. Ya. Kalau kita bicara hanya teeth, mouth, stomach, dan enzim saja, itu kemudian tidak bisa bicara tentang apa fungsinya secara umum. Ya, tidak terlihat fungsi secara umum yang memang memberikan benefit pada tubuh kita. Dan ternyata dari masing-masing elemen tadi, dari gigi, mulut, stomach, enzim, dan sebagainya, itu mereka punya terkoneksi, punya relationship yang jelas, hubungan informasi yang cukup mapan. Salah satunya adalah physical flow of food ya. Jadi ada secara fisik hubungan begitu ya, dari mulai gigi kemudian dikunyah ya. Dan dalam dalam mulut itu ada enzim-enzim ya untuk memudahkan pencernaan.
masuk ke dalam lambung, ya, diserap seharinya, yang belum terserap masuk ke usus, ya, diserap lagi sampai kemudian habis serapannya, kemudian keluar dengan selesai. Kemudian ada yang juga disebut dengan regulating chemical signal, begitu ya. Enzim itu kapan keluar, itu tergantung dari kondisi yang ada di mulut kita, tergantung dalam kondisi yang ada di lambung kita, di usus kita dan sebagainya. Itu sebuah sistem. Ya. Ini sebuah sistem yang kemudian unik, ya, memiliki elemen atau variable, memiliki interconnection, ya, atau relationship, dan kemudian punya goal atau purpose, ya, punya tujuan juga. Ini sebagai satu contoh sistem. Berikutnya, mungkin sebagian mahasiswa laki-laki, ya, suka dengan permainan bola. Ya. Ini bisa juga kita sebut sebagai sistem. Disadari tanpa disadari bahwa permainan ini memiliki goals. Ya. Goalsnya banyak, boleh jadi satu, ya, sebagian pemain ingin memenangkan permainan tersebut, gitu ya. Have fun, ya, mendapatkan keceriaan, kebahagiaan, menikmati hidup dan sebagainya. Naik ke million of dollars, ya, membuat banyak uang di sana. Nanti sebagian pemain ini jadi penghasilan yang menggiurkan, gitu ya. Bahkan sebagian dari orang, gitu ya, yang kemudian bermain di belakang lapangan ini menjadi bisnis yang luar biasa, jutaan dolar, gitu ya. Atau ya semuanya tujuannya menjadi satu kesatuan, ya. Elemennya apa? Ada coach, ya, ada pelatih, ada football field, ya, di sana, ada football player, ada bolanya itu sendiri. Nah, kemudian interconnectionnya apa? Relationship-nya apa? Rule of the game, ya. Bagaimana hubungan antara football player dengan bolanya, dengan wasitnya. Mungkin ada satu lagi wasit, ya, referee harusnya masuk ke sini. Kemudian coach strategi, ya, bagaimana si coach ini mengajarkan atau melatih playernya untuk kemudian bermain dengan cantik, dengan full strategi, ya. Players communication antara kapten dengan pasukannya. Law of physics that govern the motion of ball and players, misalnya, ya, peraturan-peraturan yang memang harus ditaati oleh si pemain, gitu ya. Sehingga permainan ini menjadi cantik, ya, layak untuk ditonton, dan kemudian memberikan hiburan bagi masyarakat, dan mereka yang bermain mendapatkan dolar, ya, mendapatkan keuntungan. Ya, ini disebut dengan sistem. Oke, nanti silahkan, ya, kalian sebutkan contoh sistem yang lain, ya. Banyak di sekitar kita, ya. Kemarin di praktikum sudah saya minta untuk kemudian menyebutkan contoh saja, mungkin. Nanti kalian bisa tambahkan lagi, sebutkan sebanyak sistem yang kalian dapati di sekitar kita, ya. Oke, selanjutnya saya menyampaikan ada beberapa karakteristik of system, ya. Satu, integrity of wholeness, ya. Dia menyeluruh, ya. Dia tidak bisa disebut part of part, ya. Integrity, dia tergabung, terintegritas dalam satu kesatuan, ya. Dia tidak bisa diambil satu saja, begitu ya. Ketika ada satu elemen atau ada satu relationship yang kemudian kita ambil, begitu ya, boleh jadi sistemnya tidak akan bekerja. Yang kedua adalah adaptif. Sistem secara tidak langsung dia akan melakukan adaptasi terhadap environment yang mungkin akan selalu berubah, gitu ya. Yang kemudian mencari titik keseimbangan, mencari situasi kondisi yang kemudian menuju pada titik goals yang mereka tuju, ya. Kemudian resilient, ya, ya, tangguh, ya. Kemudian evolutionary, ya, cukup evolutionary, kemudian berupaya untuk mendapatkan mengejar goals-nya atau goal seeking, kemudian self preserving, ya, dia mencoba untuk melayani dirinya sendiri, dan kemudian dia mengelola dirinya sendiri, dia tidak membutuhkan yang lain, ya, atau self organizing. Ini karakteristik of system, ya. Kalian akan coba perhatikan, ya, semua itu akan berjalan dengan sendirinya tanpa harus kemudian dipaksakan, gitu ya, oleh ada satu elemen yang mengatur, tidak, tapi kemudian semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Yang pertama, interconnection, the relationship that hold the elements together. Jadi dengan ada interconnection ini, ya, kemudian setiap elemen ini kemudian saling tergantung. Dia tidak bisa kemudian berlepas, begitu ya, dan kemudian akhirnya sistem itu akan berubah dengan sendirinya. Contoh misalnya solar system kita, ya, galaksi uh, tempat kita tinggal, begitu ya. Semua planet, ya, semua bintang, semua beredar pada satu satu garis edarnya, ya. That's the relationship, ya. Tidak bisa kemudian terlempar satu satu titik ke titik yang lain dan seterusnya. Ini menjadi menarik bagi kita. Kita ada interconnection. Kemudian many of the interconnection in the system operate through the flow of information. Jadi hampir semua interkoneksi itu adalah hubungannya secara data, informasi, gitu ya.
Information holds system together and plays a great role in how they operate. Jadi satu elemen kemudian berinteraksi dengan elemen yang lain, ini hubungannya adalah informasi. Ya. Variabel A dengan variabel B, hubungannya seperti apa? Mungkin variabel B akan mempengaruhi variabel A, atau sebaliknya, variabel B juga akan mempengaruhi variabel A. Gitu ya. Ini sifatnya informasi, seperti jaringan saraf kita. Ya. Jaringan saraf kita adalah yang disampaikan adalah berupa informasi. Walaupun bentuk informasinya itu adalah jaringan listrik dan senyawa kimia, ya. Tetapi yang disampaikan itu adalah esensinya itu adalah informasi. Seperti itu. Berikutnya, function or the purposes. Ya. Jadi function is used for non-human system. Jadi kalau kita menemukan sistem, kita menyebut sebagai fungsi itu biasanya sistem yang tidak melibatkan manusia. Tapi ada yang namanya purposes. Ya. Ini biasanya suatu sistem yang memang digunakan untuk manusia yang terlibat dalam suatu sistem. Many system have both human and non-human elements. Jadi banyak sistem yang sebenarnya melibatkan gabungan antara human dan non-human. Purposes are deduced from the behavior, not from rhetoric or stated goal. Ya, jadi memang purposes itu dihasilkan dari behavior, perilaku dari sistem tersebut, bukan kemudian dari retorika atau yang kemudian distatekan sebagai goal. Kita lihat tadi sebagai contoh, di gas system, mereka tidak pernah men-state fungsinya, ya, atau men-state goals-nya itu apa. Tapi kemudian kita melihat dari behavior, dari perilaku dari sistem pencernaan tubuh kita, yang akhirnya kita dapat menyimpulkan, oh ternyata ini fungsinya. Ya, hampir semua sistem akan bekerja seperti itu. Ya, purpose-nya itu adalah dari akhir yang kemudian muncul dalam perilaku sistem tersebut, bukan dari kemudian yang di-statekan atau bukan dari retorika yang kemudian disampaikan dalam sistem tersebut. Oke, ya. Nah, setelah kita pelajari tiga ya tadi ada elemen, ada interconnection, dan ada function or purposes ya. Ada tiga variabel tersebut, ada tiga poin tersebut ya. Ternyata ketika kita rubah, jika kita rubah atau kita singgung atau kita disrupt ya dari masing-masing ini, ternyata impact-nya berbeda. Jika kita melakukan impact atau perubahan terhadap elemen, ini perubahan terhadap sistemnya akan sangat kecil, begitu ya. Elemennya kita tarik, dan ganti elemen baru, gitu ya. Akan terjadi perubahan, tetapi perubahan terjadi akan sangat kecil. Kalaupun besar, itu waktunya membutuhkan waktu yang cukup lama. Gitu. Interconnection, kalau kita rubah, gitu ya, ini akan memberikan sedikit impact yang cukup besar. Tetapi sistem itu akan berupaya untuk mencari kondisi yang lebih stabil, gitu ya. Impact-nya akan terasa, cukup terasa, tetapi tidak terlalu besar. Tetapi kalau fungsinya kita rubah, gitu ya, tujuannya kita rubah, seluruh behaviornya akan berubah, ya, ya akan berubah. Jadi memang ketika kita ingin melakukan uh, perubahan terhadap suatu sistem, gitu ya, kita harus mencari salah satu yang menjadi mind drivernya, ya. Atau kita menyebut sebagai leverage point, poin yang kemudian jadi daya ungkit, gitu ya, yang kemudian dapat mampu merubah sistem itu secara holistik, secara radikal, dan kemudian itu bisa memberikan impact yang dalam waktu cukup cepat, gitu ya. Ini menjadi penting. Ya. Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai sistem. Ya. Menarik sebenarnya kalau kita mengkaji lebih dalam, karena elemen ini sangat banyak, begitu ya, jutaan, ratusan juga mungkin ribuan, mungkin miliaran, dan banyak sekali elemen yang akan terlibat dalam satu sistem. Dan sistem di dunia ini sangat banyak. Gitu ya. Sistem banyak bisa terjadi secara natural, begitu ya, dan ada juga yang kemudian terjadi memang dibuat oleh manusia. Jadi ya kita harus mampu memahami bahwa sistem ini sangat kompleks, gitu ya. Sangat banyak contohnya, dan dan ini bisa kita pelajari. Ya. Kemudian berikutnya ya terkait dengan prinsip dari sistem. Ada 5 prinsip dalam sistem. Ya. Yang pertama, kalau kita ingin berbicara tentang sistem, maka kita harus mampu untuk mendefinisikan sistem yang kita maksud. Ya, kita harus mampu mendefinisikan sistem yang kita maksud. Maksudnya bagaimana? Ya, uh, jadi yang kemudian bisa kita sebut sebagai sistem itu adalah ketika kita kemudian mampu menyebutkan ini sistemnya. Ya, jadi kalau kita melihat sebagai sistem open yang atau sistem yang terbuka ya, open system, gitu ya, ini dapat hanya bisa kita pahami ketika memang
kita mendiskusikannya dengan konteks environment lingkungannya. Jadi kita harus bisa membedakan mana sistem dan mana lingkungan. Ya. Nah, karena itu ada batas antara sistem dan lingkungan. Itu yang kemudian kita sebut sebagai boundary ya, atau batas. Gitu. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mendefinisikan sebuah batasan? How could you define the boundary? Bagaimana kita bisa mendefinisikannya? Caranya adalah kita menggunakan pendekatan helikopter view, ya, atau kita menggunakan skala. Jika kita hanya berada pada posisi dengan masalah yang kita hadapi sekarang, kita akan sulit untuk melihat suatu sistem, ya. Tapi kita kemudian naik satu level ke atas, begitu ya, seperti helikopter terbang dari darat kemudian di atas, begitu ya. Sehingga pada saat di atas kita mampu melihat di sekitar kita, oh ternyata ada elemen A, ada elemen B, ada elemen C dan sebagainya. Ya, kalau kemudian misalnya kita naik helikopter ke atas, begitu ya, atau kita naik pesawat terbang lah misalnya begitu ya. Setelah kita baru memahami, oh ternyata di samping bandara itu ada gedung ini, ada gedung itu dan sebagainya gitu. Yang selama ini kita tidak pernah melihat kedudukannya secara real gitu ya. Tapi dengan helikopter view gitu ya, kita naik satu level di atas posisi kita berada sekarang, kita menjadi memahami kondisi sesungguhnya seperti apa. Ya. Jadi yang kita sebut sebagai boundaries itu adalah interface between the system gitu ya. Interface antara sistem dengan subsistem atau dengan lingkungan. Jadi dan boundaries ini bisa kita buat sendiri ya, bisa kita buat sendiri. Jika tidak batasi ya, contoh misalnya di gas system tadi, yang membuat boundariesnya adalah kita, yang kemudian kita menyebut sebagai sistem pencernaan. Sementara kita lihat tubuh ini satu kesatuan, satu tubuh total ya dari ujung kepala sampai kaki itu semuanya menjadi satu satu sistem. Tapi kemudian bisa kita pecah kembali, boundariesnya kita pecah lagi gitu ya, detailkan lagi ternyata ada sistem pencernaan, ada sistem penglihatan, ya, ada sistem macam-macam misalnya. Yang kemudian kita bisa spesifikkan, oh ini sistem digestif, gitu ya. Di dalamnya dan tidak tidak sedikit begitu ya kasusnya adalah sistem dalam sistem. Ya, dan itu sangat memungkinkan. Masih ingat contoh permainan waktu kita kecil, waktu SD mungkin ya, ada ada permainan 9 titik ya, yang kemudian kita diminta untuk menghubungkan dari 9 titik itu dengan 4 garis tanpa kemudian kita meninggalkan kertas tersebut. Caranya seperti apa? Just make it simple. Ya. Terkadang kita hanya berpikir, oh, boundaries. Warna biru itu ada boundariesnya. Kita tidak boleh keluar dari warna biru tersebut. Padahal dalam perintahnya tidak tersedia. Caranya sangat mudah, ya sudah begitu saja. Keluar sedikit, itu bukan jadi masalah. Tergantung dari kita menyebutnya batasannya apa, kan begitu. Ini disebut dengan definisi dari sebuah sistem. That's make it simple. Ya, jangan terlalu kemudian kita membuat boundaries itu adalah sesuatu yang fix atau yang satu paten yang tidak bisa dirubah, yang tidak bisa dinegosiasikan gitu ya. Tapi kemudian boundaries itu akan menyesuaikan dengan apa yang kemudian kita definisi dari sebuah sistem. Selanjutnya, ya, 3 dimensi yang kita gunakan gitu ya dalam mendefinisikan sebuah sistem gitu ya. Ada function, ada goals, ada flow, ada process di sana, dan ada form, ada structure di sana. Nanti akan kita lihat ya. Mungkin di sekarang mungkin agak sulit dipahami, tapi kemudian nanti pada saat kita melakukan exercise begitu ya dalam pertemuan-pertemuan berikutnya, nanti kita akan merasakan apa yang kemudian disebut dengan function atau goals, apa yang disebut dengan flow atau proses, dan kemudian apa yang disebut dengan form atau structure. Ya, oke, kita lanjut dulu. Prinsip yang kedua, ada yang kita kenal sebagai purposefulness ya. Jadi semua sistem itu akan selalu memiliki tujuan. Setiap sistem akan memiliki sasaran. Ada yang jelas sasaran, ada yang tidak. Ada yang sudah definitif, ada yang harus kita cari. Ada yang hanya punya satu, ada yang punya banyak tujuan. Gitu ya. Sekarang kita bisa berus dengan kondisi waktu yang berubah. Ya. Time over time gitu ya, bisa jadi berubah. Dan kita harus memahami mengapa sistem melakukan sesuatu. Kita harus mempelajari sistem tersebut. Tidak bisa kemudian kita menjudge, oh sistem ini buruk gitu ya, atau tujuannya begini, jelek dan sebagainya. Tidak bisa, tapi kemudian kita harus mencari informasi. Bagaimana sistem itu bekerja, ya perilakunya seperti apa, dan kemudian kita baru bisa memahami, oh ternyata tujuannya ini. Gitu ya. Kemudian, ada beberapa tipe dari uh, tujuan sistem gitu ya. Yang pertama adalah goal setting. Sistem itu akan berusaha untuk survival, ya, berusaha untuk bertahan, ya,
bertahan untuk menjaga kondisinya tetap continuous gitu ya, tetap berlangsung, sistem itu terus bekerja gitu ya. System tend to be goal seeking gitu ya. That is, they move in the direction of goal achievement ya. Dia berusaha untuk mencoba mencapai tujuannya gitu ya. System without well-defined goals often go in many different directions ya. Jadi memang sistem itu terkadang ya mereka secara jelas mendefinisikan fungsinya gitu ya. Sampai kemudian ada perintah yang berbeda. Organization often have multiple conflicting goals at different levels. Jadi memang terkadang gitu ya, kita bicara masalah satu sistem besar gitu ya, dan terdiri dari berbagai subsistem gitu ya. Terkadang ada beberapa tujuan yang memang memberikan konflik dalam sistem tersebut. Ya enggak masalah. Tapi yang pasti sistem itu akan berhubungan antara satu sistem dan sistem yang lain. Sistem itu akan bergabung dengan sistem yang lain. Kemudian mereka akan menjadikan satu sistem besar yang kemudian itu menjadi goal sendiri. Gitu ya. The primary goal of the system is survival. Yang disebutkan di awal, memang tujuan utama dari sistem tersebut adalah berupaya agar sistem ini dapat continuous, dapat berkelanjutan. Okay. All the goals will be sacrificed in order for the system to survive. Jadi memang itu begitu kondisinya. Yang kedua, kita bicara tentang equilibrium. Ya. Maksudnya apa equilibrium? System tend toward ya, a state of non-change called homeostasis of equilibrium. Jadi memang eh, sebagai banyak yang kita ketahui ya, sistem ini akan hampir tidak mungkin melakukan perubahan, gitu ya. Entah itu dalam kondisi gagal ataupun sukses. Gitu. Mereka akan berusaha untuk mempertahankan kondisi sistemnya. Gitu. Kecuali sistem itu mendapatkan input yang baru. Mereka akan berusaha untuk berubah, beradaptasi. Gitu. Tapi tetap tujuannya akan sama. Ya. Di satu titik keseimbangan, ya, dia akan berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan input-input yang baru, ya, yang kemudian sistem itu akan tetap berusaha dalam kondisi steady state-nya. Yang ketiga adalah elaboration. Jadi ketika sistem itu berubah, gitu ya, ada perubahan perintah, gitu ya, atau diferensiasi, dan sistem itu akan melakukan elaborasi. Ya. Sistem itu akan berusaha untuk menjadi lebih besar, ya, menyesuaikan dengan inputnya dan sebagainya. Sebagai contoh ya, birokrasi itu berusaha untuk tumbuh, ya. User manual berusaha untuk lebih kompleks, begitu ya. Ingat mungkin dulu waktu awal-awal handphone ada muncul, gitu ya. Mungkin ya user manualnya sederhana, begitu. Tapi sekarang dengan berbagai kompleksitasnya, ya user manualnya semakin kompleks kan begitu ya. Jadi sistemnya semakin kompleks dan itu terus tumbuh, gitu ya. Terus tumbuh, terus tumbuh dan tumbuh. Gitu ya. Itu disebut dengan sistem. Ya. Oke, yang ketiga, ya. Prinsip yang ketiga kita sebut sebagai emerging property. Ya. Emerging properties ini adalah sesuatu yang unik sebenarnya, yang tidak kita sadari. Ya. Sesuatu yang kita lihat, gitu ya, yang muncul itu boleh jadi itu adalah impact ya, impact dari sistem tersebut, yang kemudian disebut sebagai emerging properties. Itu sebenarnya bukan elemen, itu bukan relationship-nya, bukan interkoneksinya, tapi itu hanya sebatas dari emerging properties. Bisa jadi. Ya. Kayak contoh nih, All Star ya, tim All Star itu mungkin menjadi tidak penting, menjadi the best tim dalam liga ya. Karena itu hanya sebagai ya emerging property saja. Kebetulan dia mainnya baik, hanya dia All Star gitu ya. Mungkin mereka tidak ada apa-apanya. Boleh jadi. Kemudian yang kedua, compatibility of parts ya. Can create resonance greater than just the sum of it. Jadi ada banyak elemen-elemen ya. Jadi sistem itu akan menghasilkan tidak hanya sekedar jumlah dari elemen tersebut. Ada sesuatu yang lebih yang dihasilkan dari sistem tersebut. Ada sesuatu yang value yang kemudian diberikan oleh sistem tersebut yang 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 better gitu ya. Yang lebih baik hanya jika misalnya elemen itu digabungkan saja gitu ya. System which are working well experience synergy where the total system output are greater than the sum of all input ya. Jadi sinergi yang dibangun dalam sistem tersebut itu memberikan output yang greater, yang lebih besar daripada
hanya sekedar sum of all input, dari jumlah dari input yang masuk dalam sistem tersebut. Ya, coba kita lihat sistem digestif kita. Ya, inputnya apa? Nasi, begitu ya. Kemudian apa misalnya ayam, telur, ya, daging, sayuran dan sebagainya. Coba kalau kita hanya input itu kita gabungkan, kita blender, jadi apa? Bukan sesuatu yang berharga kan gitu. Tapi kemudian kalau kita masukkan input-input tadi, nasi gitu ya, makanan ya, lauk-lauk dan sebagainya, kita masuk ke dalam sistem digestif kita, kemudian diproses dalam sistem digestif kita, itu ada satu value yang kemudian lebih greater than the sum of all input kan begitu ya. Ada sesuatu yang berbeda di sana. Nah, ini yang kemudian disebut dengan emergent properties. Ya. Contohnya ya, body parts cannot love ya. Kalau kita gabungkan ada hati, usus ya dan sebagainya. Mereka tidak bisa memberikan atau apa yang disebut dengan cinta. Gitu. Jadi kemudian only human can love gitu. Jadi ketika apa part body itu bergabung jadi satu sistem gitu ya, dan itu menjadi satu yang unik. Gitu. Ada satu yang uh, satu intangible noun begitu ya, love yang kemudian tidak bisa dirasakan ketika memang parts itu hanya dikumpulkan begitu saja. Coba saja kita kumpulkan dari masing-masing body parts ya. Kita gabungkan datangkan untuk usus, hati, paru, semuanya gabung jadi satu begitu ya. Akan menghasilkan love nggak? Tidak gitu ya. That's ini uniknya dari suatu sistem. Ada satu yang muncul ketika memang sistem itu aktif ya. Ketika sistemnya tidak aktif maka sesuatu hal yang unik tadi tidak akan muncul ya. Oke, selanjutnya prinsip yang keempat adanya counter intuitiveness ya, atau yang kita sebut sebagai feedback ya, sebagai feedback. Dan ini yang menarik ini. Dan ini sistem yang secara umum ini perbedaan paradigma dari sistem yang dulu dan kemudian yang sekarang gitu. Yang dulu kita tidak aware dengan yang namanya feedback ya. Tapi nyatanya sistem itu akan bergerak gitu ya ketika memang ada feedback ya, ada feedback antara satu elemen dengan elemen lain. Hasilnya boleh jadi akan mempengaruhi hasil yang baru gitu ya. For a system to work properly, it must have feedback and control mechanism. Ya, jadi sistem yang baik ya, yang betul-betul bekerja, itu akan memiliki feedback dan mekanisme untuk mengontrol sistem tersebut. Gitu ya. Kalau tidak feedback, sistem itu akan lost. Sistem itu tidak akan terkontrol. Ya. Sistem itu akan lepas dan akan sangat sulit untuk dikontrol. Ya. Feedback and control mechanism itu dari tiga ya. Capture information, evaluate the information, dan yang terakhir adalah use evaluate information as additional input. Ya. Kalau tadi saya contohkan sebagai digestive system, itu mendapatkan input dari luar ya, makanan, minuman dan sebagainya. Tapi ternyata itu ada feedback ya dari hasilnya itu yang kemudian masuk menjadi input dari sistem itu sendiri. Ya. Jadi informasi, evaluasi itu kemudian diramu menjadi input untuk masuk ke dalam sistem tersebut. Ya. Yang menarik adalah komponen sistem akan selalu berinteraksi dengan cara yang relatif sama. Ya. Kemudian komponen sistem akan berinteraksi dengan cara yang termudah lebih dahulu. Ya. Ini bagaimana sistem itu bekerja. Selalu mencari pola yang paling mudah. Yang sulit pasti akan tinggalkan. Ini sebagai contoh ya, contoh yang kemudian dijadikan sebagai algoritma tertentu dalam mencari optimasi. Dalam end colony optimism, ya, semut akan meninggalkan jejak bau hormon yang terurai dengan waktu. Jadi kalau ada bau yang terkuat itu berarti jejak yang terpendek. Itu yang paling optimal. Begitu. Ya. Oke. Ini sebagai contoh ya, adanya feedback yang memang penting untuk menjadi masuk dalam suatu sistem. Ini ini cerita yang umum ya, umum dan ini sebenarnya menarik. The Parable of the Boiled Frog ya. Jadi kalian silahkan baca sendiri ceritanya, cukup menarik ya. Jadi kalau seandainya kita punya kodok ya atau katak gitu ya, kita masukkan dalam panci yang cukup panas atau sedang mendidih, dia akan langsung loncat ya. Dia akan langsung bereaksi dan berusaha untuk menyelamatkan diri kan begitu ya. Tapi berbeda ketika kita punya panci ya, kita punya panci, airnya diam, kemudian tenang gitu ya dan tidak mendidih, air dingin, kita masukkan kodok atau katak dalam panci tersebut, kodok itu akan merasa nyaman ya, merasa nyaman, dia akan berenang ke sana kemari gitu ya.
Dan seandainya kemudian kita tambah, kita berikan sedikit perilaku yang berbeda, kita panaskan panci tersebut, gitu ya, katak ini kemudian akan merasa santai-santai saja, gitu. Kenapa? Karena perubahannya secara perlahan, ya. Perlahan, perlahan, lama-lama ini kok hangat ya, enak perasaan. Kataknya akan merasa nyaman, enak nih, airnya hangat, ya. Ternyata ketika suhunya sudah mulai panas, gitu ya, si katak ini akan terlambat memahami. Ternyata saya dalam kondisi bahaya. Ketika airnya sudah mendidih, gitu ya, katak itu tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa duduk termenung dan kemudian menunggu sampai mati. Jadi kodok rebus, ya, gitu ya. Nah, ini terjadi pada sistem. Ya. Counterintuitiveness itu menjadi penting. Ada feedback. Jadi kalau ada sesuatu yang berubah, harusnya feedback itu menjadi input pada sistem tersebut untuk melakukan evaluasi. Harus melakukan perubahan. Gitu. Jangan sampai kemudian, wah ini enak ini, gitu ya. Lanjut saja seperti biasa. Business as usual. Terus jalankan seperti itu sampai akhirnya kemudian kita menyadarinya terlambat. Ya. Ini yang kemarin kita sebut sebagai counterintuitiveness. Sistem itu kan berupaya untuk kemudian menyadari itu, ada feedback di sana, dan kemudian sistem akan melakukan adaptasi, sehingga ketika ada perubahan yang memang signifikan, gitu ya, sistem itu akan berubah menjadi lebih baik lagi. Ya. Ini sistem prinsip yang keempat. Prinsip yang terakhir ya kita sebut sebagai multidimensionality. Ya. Ingat ya, dalam satu kejadian, dalam satu sistem itu tidak ada yang namanya dikotomi, black and white, itu adalah nonsense begitu ya. Yang kita temui adalah selalu bentuknya kontinum, ya, compromise, gradation, ya, putih, abu-abu kemudian menjadi hitam, atau hitam, abu-abu menjadi putih. Tidak bisa kemudian black and white. Ada batas di sana, tidak bisa seperti itu, ya. This is life gitu ya. Ini kehidupan. Kehidupannya tidak ada yang hitam putih. Walaupun kita berupaya senantiasa untuk berusaha untuk menjadi hitam putih, tapi itu tidak akan menjadi membuat keuntungan bagi kita. Sistem tidak boleh seperti itu. Ya. Sistem bekerja secara gradually. Sistem bekerja secara continuum. Dia tidak bekerja secara dikotomi. Ya. Dia selalu bergerak, gitu ya, berupaya untuk survive. Kalau black and white, ya, mungkin tidak sampai setengah perjalanan dia sudah mati sistemnya. Ya. Oke, ini ada satu matriks ya yang kemudian ini menjadi menarik kalau kita melihat fenomena di lapangan, fenomena kehidupan, gitu ya. Ada yang satu sistem itu concernnya pada satu perubahan, gitu ya. Di mana satu sistem yang lain juga ada concernnya pada stability, stabilitas, gitu ya. Jadi kalau concern terhadap perubahannya rendah dan concern terhadap stability-nya rendah, ini biasanya sistemnya itu akan bersifat anarki. Dia ingin cepat perubahan, dia ingin cepat stabilitasnya langsung berubah, begitu ya. Disebut dengan anarki. Ketika concern dari perubahannya rendah, gitu ya, kemudian concern pada stabilitasnya tinggi, ini yang disebut konservatif. Dia tidak ingin ada perubahan, dia ingin hanya stabil, status quo. Ini, ini sifatnya ingin begitu-begitu saja, tidak ingin adanya perubahan. Disebut dengan konservatif. Kemudian ada juga, gitu ya, eh, concern terhadap perubahannya tinggi, gitu ya. Tapi kemudian stabilitasnya rendah. Ini orang sebutnya radikal. Dia ingin ada perubahan, dia tidak perlu dengan stabilitas. Pokoknya ada perubahan, 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 dan perubahan. Namanya radikal. Nah, yang menarik adalah sistem yang baik itu adalah concern of stability-nya cukup tinggi, gitu ya. Tapi diimbangi dengan concern of change yang tinggi. Jadi mature, ya. Sistemnya jadi fleksibel, sistemnya menjadi lebih lebih agile, ya, lebih mudah beradaptasi dan sebagainya. Ini prinsip yang terakhir, ya. Ini memang kita harus memahami itu yang kita sebut sebagai sistem, ya, dan memang dengan membantahkan pola dan mengubah pola kita dapat menganalisis sistem. A difference in degree may become a difference in kind. Ya. Bagi contoh, perbedaan genetik antara kita manusia dengan kera itu hanya 1%. Tapi ternyata impact-nya adalah berubah yang sangat luar biasa beda. Padahal formnya hanya berubah sekitar 1%. Form genetiknya. Tapi ternyata hasilnya berbeda. Ya.
pencarian titik ungkit atau leverage point yang paling efisien dan efektif menjadi obsesi dalam berpikir sistem. Jadi yang penting itu adalah kita harus mencari leverage point dalam sistem tersebut. Kita harus mencari variabel atau elemen yang paling memberikan pengaruh terbesar dalam sistem kinerja sistem tersebut. Ini kuncinya. Give them a level long enough and a place to stand, and I will move the world. Gitu ya. Jadi berikan saya uh, daya ungkit yang cukup panjang, ya, dan tempat yang bisa untuk berdiri, begitu ya. Dan saya akan merubah dunia, begitu ya. Ini kan semua berpikir seperti itu, ya. Setiap orang yang punya motivasi untuk mencari poin-poin yang memiliki daya ungkit, yang kemudian dia akan berdiri di sana dengan cukup lama, membangun karya, dan dia akan mampu berubah dunia, kan begitu. Ya. Jadi tugasnya memang pada saat nanti kita belajar sistem lebih dalam lagi, kita melakukan exercise dengan analisis sistem, maka kita wajib untuk mencari titik ungkit atau yang disebut dengan leverage point. Ya. Leverage point. Dari sekian banyak variabel, ratusan ribuan, gitu ya, kita cari satu titik, ya, atau dua titik atau tiga titik yang kemudian menjadi potensi untuk menjadikan variabel tersebut sebagai leverage point atau daya ungkit. Ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, silahkan nanti masing-masing mencoba eh, menyampaikan kembali, ya, pendapat kalian tentang apa itu sistem. Ini menjadi penting karena kita berbicara dengan yang namanya sesuatu yang intangible, begitu ya, yang tidak terlihat, interkoneksinya tidak terlihat, ya, goalsnya tidak terdefinisi. Mungkin yang muncul hanya emerging properties dan variable. Itu yang bisa kita lihat. Dan itu mungkin ya seperti fenomena gunung es. Nah, fenomena gunung es. Seperti halnya yang terjadi pada saat di film Titanic, ya. Tiba-tiba orang dikagetkan dengan kapal itu menabrak. Ya. Padahal yang muncul hanya gunung es kecil. Ternyata gunung es itu di bawah itu besar sekali. Saya tidak tahu, ya. Yang muncul hanya kecil, tapi ternyata strukturnya di bawah cukup besar. Dan ini yang menjadi penting, ya. Silakan nanti kita berdiskusi, ya, sharing, gitu, terkait apa itu sistem dan kemudian bagaimana kalian bisa mendampingi sebuah sistem. Ya, setidaknya saya sudah memberikan framework, ya, dan apa itu sistem dan prinsip-prinsipnya apa. Nanti kita bisa menjelaskan secara masing-masing. Saya kira itu kuliah hari ini. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan bisa sampaikan di grup, ya, atau kemudian kita bisa diskusi melalui Zoom meetingnya. Nanti akan saya sediakan satu link di dashboard e-learning. Nanti kalian bisa coba diskusi di sana. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.